Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bu Amel. Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Harus semangat ya. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 2, hebatnya cita-citaku, fokus mata pelajaran IPA. Pembahasan materi IPA hari ini yang pertama kita membahas tentang daur hidup hewan, dan yang kedua membahas tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Apakah kalian masih ingat pengertian daur hidup? Kita mengulang dulu ya pelajaran tentang daur hidup. Daur hidup adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari lahir atau menetas hingga menjadi hewan dewasa. Pada daur hidup hewan, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali atau tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi, bentuk hewan tersebut ketika dilahirkan atau ditetaskan dari telur sama seperti induknya, hanya lebih kecil dan lama-lama ukurannya akan bertambah besar sehingga menjadi hewan dewasa. Berikut ini beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu ada ayam, kucing, kambing, dan ikan. Sebaliknya, ada juga hewan yang mengalami metamorfosis atau hewan yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap daur hidupnya. Harus diingat, ada 4 tahapan pada metamorfosis sempurna, yaitu pertama dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, selanjutnya berubah menjadi pupa atau kepompong, baru kemudian berubah menjadi hewan dewasa. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah yang pertama kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Jenis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk hanya pada sebagian daur hidup hewan. Ada 3 tahapan pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu pertama dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda atau hewan kecil disebut nimfa, kemudian barulah berubah menjadi hewan dewasa. Contoh beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, dan belalang. Selanjutnya kita akan mengupas belajar tentang daur hidup hewan. Perhatikanlah daur hidup beberapa hewan berikut ini. Yang pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Setelah kurang lebih 10 hari, telur-telur itu akan menetas. Kemudian telurnya berubah menjadi berudu yang hidup di air. Atau kalau kamu nggak tahu berudu, biasa kita sebut kecebong. Berudu atau kecebong memiliki insang, alat pernapasan untuk bernafas di dalam air sama seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Dari daur hidup katak ini bisa disimpulkan bahwa katak mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua, daur hidup capung. Capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung dewasa yang disebut nimfa.
Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Dari daur hidup capung bisa disimpulkan bahwa capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak seperti pada gambar. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur saja. Berarti hidupnya di mana nyamuk muda dan nyamuk dewasa? Hidupnya ya di udara, terbang begitu saja ya. Dari daur hidup nyamuk ini bisa disimpulkan bahwa nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian yang terakhir, daur hidup kecoa. Kecoa juga merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti capung, setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Bahkan sampai 3 kali ya, bentuknya dari yang kecil setengah gede kemudian jadi gede, dan kulitnya juga berubah-ubah sampai menjadi coklat, sampai menjadi hewan dewasa. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Dan kecoa ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan berperan penting terhadap kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan. Supaya lebih paham, simak penjelasan dari Ibu ya. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Manusia menggantungkan hidupnya pada tumbuhan dan hewan. Berikut ini beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, yaitu pertama, sebagai bahan pangan atau sumber makanan bagi manusia. Contoh tumbuhan yang dijadikan sumber makanan untuk manusia adalah daun singkong, mulai dari daun yaitu daun singkong atau daun pepaya, bisa kita jadikan sayur atau bisa jadi lalapan. Kemudian juga buahnya bisa kita makan atau bisa kita jadikan jus juga. Dan selanjutnya kalau hewan yang bisa dimanfaatkan itu bisa diambil daging, susu, telur, dan kulitnya. Terus kita masak menjadi makanan yang lezat. Itulah manfaat dari hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Sandang itu artinya pakaian. Jadi pakaian yang kita kenakan ini sebenarnya berasal awalnya yaitu dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan, contohnya kalau dari tumbuhan yaitu tumbuhan yang bermanfaat sebagai pakaian adalah serat kapas yang dapat diolah menjadi kain katun. Sementara itu, contoh sumber bahan sandang dari hewan antara lain kulit sapi, rambut domba, dan kepompong ulat sutra. Makanya kan kain ada yang namanya kain sutra. Nah itu berarti bahan bakunya, bahan dasarnya dari ulat sutra. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hewan dan tumbuhan bisa dijadikan obat-obatan. Contoh tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan yaitu kunyit, bisa mengobati sakit mah. Kemudian ada juga jahe yang bermanfaat untuk meredakan batuk dan menghangatkan tubuh, dan lain-lain.
Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita sangat perlu tumbuhan atau rempah-rempah, dan kita bisa mengolahnya dengan cara direbus, diambil sarinya, kemudian kita minum, dan khasiatnya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya selalu sehat. Kemudian yang keempat, sebagai peralatan rumah tangga. Kita dapat memanfaatkan bagian batang pada tumbuhan sebagai peralatan atau perabotan rumah tangga. Batang tumbuhan yang kita gunakan berasal dari tumbuhan yang berkayu. Contohnya, tumbuhan yang bisa digunakan antara lain kelapa, pohon jati, pohon mahoni, dan pohon sengon. Di beberapa tempat, tulang hewan berukuran besar juga seperti sapi dan kerbau diolah menjadi peralatan makan seperti gelas, sendok, dan garpu. Kemudian manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia yang terakhir yaitu meringankan pekerjaan manusia. Contohnya, upaya memanfaatkan tumbuhan untuk meringankan pekerjaan manusia, misalnya dengan membuat sampan dari batang kayu untuk membantu mencari ikan. Sampan itu perahu layar. Sementara contoh memanfaatkan tenaga hewan adalah dengan menggunakan tenaga kerbau atau sapi untuk menarik gerobak atau pedati, atau biasanya kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Pada zaman dulu sih ya, sekarang sudah menggunakan traktor. Nah, itulah manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Kemudian selanjutnya manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Tumbuhan dan hewan juga bermanfaat untuk lingkungan. Yang pertama, tumbuhan bisa membuat udara menjadi sejuk. Karena tumbuhan itu penghasil oksigen terbesar di bumi. Sehingga tumbuhan yang memiliki banyak dahan dapat menghalangi debu dan kotoran masuk ke dalam ruangan, sehingga akan mencegah polusi. Polusi itu udara yang kotor, pencemaran udara, bisa dari knalpot atau lain-lain. Dengan adanya tumbuhan kita dapat menghirup udara segar. Kemudian yang kedua, manfaatnya bagi lingkungan mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Jadi tanahnya sudah tidak subur, kurang ya, karena kering. Erosi ini dapat dicegah dengan menanam dan menjaga kelestarian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling berperan dalam mencegah terjadinya erosi adalah akar. Jadi akar-akar dari tumbuhan besar dapat berfungsi untuk menahan aliran air yang mengikis tanah, sehingga tanah akan tetap subur. Selanjutnya yang ketiga, manfaat bagi lingkungan yaitu menjaga kesuburan tanah. Hewan juga sangat bermanfaat dalam menjaga kesuburan tanah. Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah. Nah, melalui lubang-lubang tersebut, oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Dengan demikian, tanah akan semakin subur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Nah, coba kita lihat, ini ada gambar. Kita bisa melihat pada gambar ini ada gambar hutan yang bisa melihat pada gambar dan sungai yang kering, hutan yang sehingga kita bisa melihat tanah dan sungai yang kering terkapar, ada gajah yang terkapar, sehingga kita bisa melihat lemas, ada ikannya terkapar, ada gajah yang terkapar mati lemas, ada ikan-ikan di lingkungan seperti itu tumbuhan tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Di lingkungan seperti itu tanahnya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sedangkan tanahnya untuk tumbuh tidak subur, sedangkan untuk tumbuh, oleh karena itu kita perlu menjaga kesuburan tanah ya anak-anak. Oleh karena dapat kita perlu menjaga kesuburan tanah ya anak-anak, agar tumbuhan dapat bertahan hidup, dan supaya juga kita bisa memanfaatkan tumbuhan, kita bisa makan
dari sehingga kita bisa memanfaatkan tumbuhan. Tidak hanya tumbuhan, hewan juga dapat dari jika berada di lingkungan yang tidak hanya tumbuhan, hewan juga dapat punah jika lingkungan yang rusak, lingkungan yang dirusak hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber lingkungan yang rusak menyebabkan hal tersebut akan berakibat dan sumber hewannya. Hewan yang bermanfaat pun berakibat pada kepunyahan hewan. Jika hewan yang bermanfaat pun dapat mengancam manusia. Menjaga kelestarian lingkungan sangat penting bagi menjaga kelestarian lingkungan harus kita lakukan supaya kelestarian tumbuhan dan hewan tetap terjaga. Supaya kelestarian tumbuhan dan hewan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah pembelajaran Ibu sampai hari ini sudah selesai. Semoga sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.